sebagai pemateri pertama. Saya Ayumi Edra Ramadhani sebagai pemateri kedua. Saya Nur Antasarija sebagai pemateri kedua. Saya Siti Nurhaliza sebagai pemateri keempat. Baiklah, untuk langsung saja ke pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran bahasa tulis. Keterampilan berbahasa tulis terdiri atas keterampilan membaca dan menulis. Membaca merupakan kegiatan memahami bahasa tulis, sedangkan menulis adalah kegiatan menggunakan bahasa tulis sebagai sarana untuk mengungkapkan gagasan. Selanjutnya ada hakikat membaca. Pada hakikatnya, tindakan membaca terdiri atas dua bagian, yaitu membaca sebagai proses dan membaca sebagai produk. Nah, di sini ada 8 aspek dalam proses membaca. Yang pertama itu ada aspek sensori. Aspek sensori ini merupakan kemampuan untuk memahami simbol-simbol tertulis. Yang kedua ada aspek perseptual, yaitu aspek kemampuan untuk menginterpretasikan apa yang dilihat sebagai simbol atau kata. Yang ketiga ada aspek sekuensial, yaitu kemampuan mengikuti pola-pola urutan, logika, dan gramatikal teks. Yang keempat ada aspek asosiasi, yaitu aspek kemampuan mengenal hubungan antara simbol dan bunyi dan antara kata-kata yang dipresentasikan. Yang kelima ada aspek pengalaman, yaitu aspek kemampuan menghubungkan antara aspek pengalaman, yaitu aspek kemampuan menghubungkan kata-kata dengan pengalaman yang telah dimiliki untuk memberikan makna. Selanjutnya aspek berpikir, yaitu kemampuan untuk membuat interferensi atau evaluasi dalam materi yang dipelajari. Selanjutnya ada aspek belajar, yaitu aspek kemampuan untuk mengingat apa yang telah dipelajari dan menghubungkannya dengan gagasan dan fakta yang dipelajari. Yang terakhir ada aspek afektif, yaitu aspek yang berkenan dan minat membaca yang mempengaruhi terhadap keinginan membaca. Selanjutnya ada tujuan membaca. Tujuan membaca ini untuk memperoleh informasi dan tanggapan yang tepat atas berbagai hal. Yang kedua, mencari sumber, menyimpulkan, menyaring, dan menyerap informasi dari bacaan. Yang ketiga, mampu mendalami dan menghayati, menikmati, dan menarik manfaat dari bacaan. Sekian dari pemateri pertama, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk pemateri pertama. Selanjutnya kepada pemateri kedua kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai pembelajaran membaca pemahaman atau MP dengan menggunakan strategi aktivitas membaca berpikir terbimbing atau KMBP. Nah, membaca itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia atau seseorang yang mana ia menyebutkan kata, kalimat, atau paragraf dengan bentuk tulisan tapi secara lisan. Yang artinya manusia itu atau seseorang itu membaca sebuah tulisan yang berisi kata, kalimat dan disebutkan secara lisan atau secara langsung. Nah, dalam membaca kita tidak hanya membaca saja, tetapi kita wajib untuk memahami isi dari kata atau makna dari kalimat yang sudah kita baca. Sehingga ketika kita dapat memahami bacaan tersebut, kita akan mendapatkan sebuah informasi baru, pengetahuan baru, ataupun dari membaca kita juga dapat terhibur. Nah, banyak sekali yang mengatakan bahwasanya membaca buku merupakan sebuah jembatan ilmu. Nah, karena dengan kita membaca sebuah buku yang berisi tulisan, kita akan mendapatkan sebuah informasi atau pengetahuan baru. Nah, sebelum kita mendapatkan informasi atau pengetahuan baru, pastinya kita harus memahami terlebih dahulu isi dari bacaan di dalam buku tersebut. Nah, intinya ketika membaca kita harus wajib memahami agar kita mendapatkan sebuah informasi yang baru. Nah, begitu pula di dalam sekolah dasar, yang mana pada dasarnya anak sekolah SD itu lebih suka bermain daripada belajar.
apalagi dalam kegiatan membaca. Pastinya mereka hanya sekedar membaca saja dan juga kurang untuk memahami isi dari baca yang sudah mereka baca. Nah, maka dari itu untuk mengoptimalkan kegiatan membaca pemahaman ini di sekolah dasar dalam berbahasa dan keterampilan ialah menggunakan strategi AMBT yaitu aktivitas membaca berpikir terbimbing. Nah, menurut Stolford dan Manzo, strategi ini dapat digunakan atau dimanfaatkan guru untuk membimbing siswanya itu berkenalan atau berinteraksi dengan teks yang sudah berlandaskan dengan pendekatan proses membaca. Proses membaca sendiri itu merupakan langkah-langkah atau tahap-tahap membaca sehingga kita dapat mengerti isi dari bacaan yang sudah kita baca. Nah, proses membaca itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu adalah tahap prabaca. Nah, tahap prabaca itu merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh seorang guru, yang mana ia akan menjelaskan terlebih dahulu judul hari ini ceritanya apa, dan juga mengaitkan judul tersebut dengan pengalaman atau peristiwa yang sudah diketahui oleh peserta didik, sehingga peserta didik itu dapat mengenal dan mengetahui hari ini mereka akan belajar tentang ini. Nah, pada tahap ini guru untuk memfokuskan pembangkitan skemata, yang mana skemata itu merupakan latar belakang pengalaman atau peristiwa yang sudah dilalui oleh para peserta didik. Nah, maka dari itu pada tahap ini seorang guru dapat mengaitkan judulnya itu dengan benda, peristiwa, ataupun tempat-tempat yang sudah dikenal oleh para peserta didik. Nah, berikut terdapat contoh bagaimana tahap prabaca yang dilakukan oleh guru. Akan membaca dalam mengerjakan kalian baru yang kedua boleh membuat dengan menunjukkan lembar tugasnya bersama dengan video Revan. Anak-anak, apa yang dibawa hari ini? Bola. Siapa yang suka bermain bola? Febri suka bermain bola. Biasanya Febri bermain bola dengan siapa? Dengan teman-teman. Hari ini kita akan membaca buku baru. Ibu akan memberikan setiap orang satu buku. Letakkan di meja ya. Sudah, sekarang ibu mau semuanya masih meletakkan bukunya di meja. Mari sekarang sama-sama kita lihat gambar yang ada di buku ini. Siapa yang bisa menunjukkan gambar buku ini? Mas, coba ditunjukkan. Kira-kira di buku ini tokohnya siapa saja ya? Kira-kira ceritanya tentang apa ya? Sekarang kita akan membaca buku ini. Benar apa tidak ya? Tentang bermain bola. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di halaman 3. Menurut kalian, bagaimana perasaan anak laki-laki itu sedih? Kalau menurut Devita, nanti ya, sekarang coba kalian baca secara pelan kalimat-kalimat. Nah, itu merupakan contoh dari tahap prabaca. Untuk tahap kedua itu ialah saat baca, yang mana saat baca ini merupakan kegiatan pelaksanaan membaca siswa yang sudah diinstruksikan oleh guru. Nah, contohnya ini ialah Ada di halaman 2. Ketika membaca, tunjukkan jarinya ya. Yuk, kita mulai dari sekarang. Siapa yang bisa menunjukkan kalimat yang menyatakan kalau Bima benar-benar sedih? Coba Andi, bisa kamu baca? Coba kalian perhatikan gambar yang ada di halaman 9. Siapa yang datang menemui Bima? Setelah ayat datang, menurut kalian apa yang dirasakan Bima sekarang? Mengapa kira-kira Bimanya merasa lebih tenang?
Jam berapa habis kita? Jam berapa habis? Berarti apa yang tidak sampaikan tadi benar atau tidak? Imam merasa tenang dan nyaman itu adalah bukan dari pilihannya. Hari ini fokusnya. Nah, untuk tahap selanjutnya ialah tahap pasca baca. Tahap pasca baca ini merupakan tahap terakhir yang dilakukan oleh guru ketika anak itu sudah melakukan kegiatan membaca. Pada tahap ini, seorang anak nantinya akan memadukan atau menyatukan informasi yang sudah mereka dapatkan di tahap prabaca dan juga tahap saat baca. Dan untuk kegiatan pasca baca ini, guru dapat melakukan kegiatan seperti tanya jawab, diskusi, ataupun menyuruh anak itu untuk menceritakan kembali apa yang sudah mereka baca tadi. Nah, ini berikut contoh untuk tahap pasca baca. Dan masing-masing silahkan ditulis dengan sedih atau dengan gembira. Bisa membuat Bima senang, tidak. Bimanya merasa oleh akhirnya waduh. Sudah? Nah, tadi sudah membaca buku bola ya. Kita juga pasti mempunyai pengalaman ketika kita kehilangan sesuatu. Menurut kalian, apa yang membuat Bima merasa nyaman setelah dia kehilangan bolanya? Gemas. Mengapa ketika dipeluk oleh ayahnya, Bimanya merasa nyaman? Oh, karena ayahnya memberikan kasih sayang sehingga Bimanya merasa nyaman. Selanjutnya, mengapa di akhir cerita Bima merasa gembira? Ya, jadi si Bimanya merasa senang dan gembira. Seandainya Bima tidak mendapatkan bola baru, kira-kira apa ya yang bisa membuat Bima senang? Diajak bermain tenis. Oh, diajak bermain tenis. Banyak hal yang dapat bisa kita lakukan ketika kita tidak mendapatkan yang kita inginkan, ya. Misalnya tadi si Bima mungkin tidak mendapatkan bolanya, tapi Bimanya masih bisa bermain. Sekian presentasi dari saya mengenai strategi membaca pemahaman. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh selanjutnya dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk pemaparan pemateri kedua. Kami lanjutkan kepada pemateri ketiga. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu pengertian menulis, yang dimana menulis merupakan sebuah proses yang menciptakan suatu catatan informasi atau cerita dengan menggunakan aksara. Kemudian menulis juga dapat dilakukan pada media kerja dengan menggunakan alat-alat, contohnya pena atau pensil. Menurut Hargrove dan Lopez, menulis adalah upaya menggambarkan pikiran, ide, dan perasaan dalam bentuk simbol. Menurut Tanigan, menjelaskan bahwa menulis adalah suatu kegiatan menuangkan ide atau gagasan dengan menggunakan bahasa tulisan sebagai media penyimpanan. Selanjutnya ada tujuan menulis, yang dimana menulis tidak hanya sekedar merangkai kata-kata. Penulis perlu pahami tentang tujuan menulis sebelum akhirnya tercipta sebuah karya sastra yang indah. Selain itu, tulisan juga merupakan media komunikasi antara penulis dan pembaca. Berikut ada 4 tujuan utama yang perlu dipahami dalam tujuan menulis. Yang pertama yaitu memberikan informasi yang merupakan sekumpulan data atau fakta yang telah diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dapat dipahami dan memberikan manfaat bagi seseorang. Yang kedua yaitu membujuk, merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan menggunakan kata-kata manis, merayu, memberikan hati. Tindakan ini dapat dilakukan melalui tulisan.
Yang ketiga yaitu mendidik, ialah salah satu tujuan dari komunikasi yang melalui tulisan. Tulisan ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan serta membantu mengasah dan menambah tingkat kecerdasan seseorang. Maka dari itu, tulisan dapat mengubah dan ikut menentukan perilaku seseorang. Yang keempat itu ada menghibur. Menghibur merupakan fungsi dan tujuan dalam komunikasi melalui tulisan. Contohnya itu karya tulis seperti cerpen, novel, atau cerita lucuan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk pemateri ketiga. Selanjutnya kepada pemateri keempat kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik menulis. Yang pertama itu ada jenis tulisan. Nah, contoh jenis tulisan itu bisa berupa opini, fakta, ataupun imajinasi. Nah, yang kedua ada pertimbangan pembaca. Nah, respon pembaca secara menyeluruh tentang sebuah tulisan ini hal tersebut untuk menentukan apakah tulisan tersebut memenuhi keinginan dari si pembaca. Yang ketiga ada orientasi publik. Nah, orientasi publik ini merupakan tahapan menentukan target pembaca tulisan. Penentu orientasi publik ini akan memudahkan dalam proses menulis karena penulis akan tahu pesan yang akan disampaikan itu tertuju kepada siapa. Yang keempat ada menentukan tema dan ide tulisan. Nah, dalam hal ini pokok pikiran yang menjadi landasan tulisan itu, ide itu materi yang akan dibahas dalam tulisan. Yang kelima ada mengembangkan ide. Nah, ide ini bertujuan untuk memberikan informasi. Penulis membutuhkan keterampilan dalam berbahasa untuk mengembangkan ide dalam bentuk tulisan yang mudah dipahami. Yang keenam itu ada unsur tulisan. Isi dari sebuah tulisan yang terdiri dari gagasan, tuturan, tatanan, dan wahana. Unsur ini yang dapat membantu menentukan sebuah kalimat yang baik ataupun yang buruk. Yang ketujuh ada gaya tulisan. Gaya tulisan ini merupakan tanda pengenal penulis kepada pembacanya karena setiap penulis pasti memiliki gaya tulisan sehingga dapat menjadi ciri khasnya. Yang kedelapan ada ejaan. Nah, dalam ejaan ini penggambaran bunyi bahasa dalam tulisan serta penggunaan tanda baca. Ejaan ini sangat penting bagi penulis agar pembaca mudah memahami tulisannya. Yang terakhir itu ada penyuntingan. Nah, penyuntingan ini merupakan teknik akhir dalam menulis untuk menghindari adanya ejaan yang salah, supaya nantinya pesan yang disampaikan kepada pembaca tidak membingungkan dan pembaca pun bisa menikmati karya penulis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk pemateri keempat. Nah, selanjutnya ada pembahasan tentang contoh penerapan dari strategi menulis naskah pidato. Itu akan saya jelaskan sendiri. Nah, sebagaimana tadi kita tahu kan bahwa materi kami itu kan strategi pembelajaran berbahasa tulis. Nah, keterampilan yang dibutuhkan dalam berbahasa tulis ialah membaca dan juga menulis. Nah, tadi beberapa pemateri sudah menjelaskan bahwa kalau yang membaca itu sudah dijelaskan lah tadi, ada contoh-contohnya juga, ada pasca baca, saat baca. Nah, gitu selanjutnya ini mengenai menulisnya. Kalau menulisnya bagaimana sih gitu. Nah, kami mengambil contoh menulis naskah pidato. Naskah itu kan berupa sesuatu yang kita tulis, yang mana naskah itu nanti akan kita bacakan atau kita hafalkan sebagaimana layaknya seorang berpidato. Kita lihat nih Pak Presiden kalau dia mau pidato tuh bawa buku gitu. Nah, itu merupakan naskahnya gitu, yang sebelumnya udah ditulis. Nah, di sini nih ada beberapa langkah agar pidato kita itu bisa menjadi baik. Ini merupakan sebuah tips ya, atau bisa juga strategi tadi supaya naskah kita itu hasilnya sangat memuaskan. Yang pertama ada merumuskan tujuan pidato. Ya, sudah pasti tentu ya. Apa sih tujuan kita berpidato itu? Tujuannya apa? Apakah dia untuk mengajar atau menghimbau atau memberitahu? Itu semuanya tergantung apa yang mau kita tulis. Kemudian menganalisis pendengar dan situasi. Nah, kita nih nanti mau pidatonya di mana? Mau di formal kah atau ada acara lomba kah atau bagaimana? Karena itu perlu kita analisis dulu. Nah, supaya nanti tema yang kita ambil itu sesuai atau judulnya nanti itu sesuai gitu. Memilih dan menyampaikan topik itu sudah pasti. Lalu mengumpulkan bahan, membuat kerangka, menguraikan pidato secara terperinci dan berarti dengan suara yang nyaring. Nah,
kita supaya tulisan kita itu rapi gitu, mana pengertiannya, lalu pembahasannya, kemudian apa lagi ya, pembahasannya, kemudian kita beri solusi, lalu manfaatnya itu apa. Nah sehingga antara paragraf satu dan paragraf yang di bawah-bawahnya itu dia jadi nyambung gitu, nggak bertele-tele gitu. Nah itulah pentingnya kita membuat terang panas secara umum. Kerangka itu kan ada pendahuluan, ada pembahasan yaitu isinya, kemudian yang lain bentuk. Kalau pendahuluan kita udah tahu ya, pembukaan, salam, pengamatan, atau mungkin kata-kata mutiara. Nah kalau isi itu ya isinya, topiknya gitu kan. Nah kalau yang bentuk bisa direbah pantun mungkin, atau sebuah kata-kata motivasi gitu. Nah itu bentuknya. Nah ini ada menguraikan isi naskah pidato secara terperinci dengan yang keempat struktur isi pidatonya ini sama, agak sama ya, cuman bedanya kalau di menguraikan isi naskah itu dia lebih ke pendahuluannya itu seperti apa, terus penutupnya nanti juga seperti apa. Kalau yang di nomor D itu berisi tentang isinya supaya kita juga mempunyai tips. Nah di sini ada tipsnya, ada pola uraian, pola sebab, pola topik. Nah istilahnya ketiga pola ini bisa kita jadikan sebagai panduan bagaimana nanti isi pidato yang kita buat. Kalau pola uraian itu bisa menggunakan uraian pendekatan. Misal nih kita bahasnya yang pertama dulu yang kelas A. Nah kelas A lanjut kita ke kelas B. Hal yang paling dekat dengan kelas A itu ya kelas B. Jadi kan itu kan berdekatan, itu menggunakan pola uraian pendekatan begitu. Lalu pola sebab. Pola sebab itu misal nih kita menghubungkan saat kondisi sekarang dengan kondisi yang akan datang. Misalnya kita selalu menebang pohon, kita membuang sampah sembarangan. Nah, akibatnya ke depannya itu pasti akan terjadi banjir atau mungkin longsor. Nah itu bisa kita buat gitu menggunakan pola sebab. Atau yang ketiga itu pola topik. Kalau pola topik ini contohnya seperti ini. Namanya topik ya berarti dia ada poin-poinnya. Berarti misal kita mau bahas tentang habits Ramadan nih. Nah sebentar lagi kan kita menuju bulan suci Ramadan. Apa sih kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita lakukan supaya nanti di bulan Ramadan kita bisa tetap produktif gitu. Nah kita buat di poin A. Poin A nanti ada kegiatannya one day one juz gitu. Satu hari itu kita baca Qurannya 1 juz gitu. Kemudian poin B-nya itu gimana supaya kita tetap produktif, yaitu dengan olahraga walaupun itu bulan Ramadan. Kemudian yang topik yang ketiga misalnya gimana supaya tarawih kita itu nggak bolong-bolong gitu. Nah di situ dengan menggunakan pola-pola ini jadi susunan naskah kita itu nantinya akan jadi lebih tersusun sistematis sehingga yang membaca atau yang mendengarnya itu lebih tertarik untuk mengaplikasikan apa saja nih manfaat dari yang kita berikan, solusi yang kita berikan tadi atas permasalahan-permasalahan yang di atas gitu. Nah kurang lebihnya seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa.